kita perlu mengetahui apa itu Al-Quran. Jangan-jangan naudzubillah, selama ini kita baca, selama ini kita pelajari, kita tidak pernah tahu apa itu Al-Quran. Kita pelajari dulu Al-Quran. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jaz bi nafsihi, al-muta'abbud bi tilawatihi, wa nuzulu ilaina bil mutawattir. Ini pengertian Al-Quran yang sekarang ini kita pegang, yang sekarang ini kita amalkan di setiap harinya. Al-Quran kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzal ala Rasulillah, yang Allah turunkan lewat malaikatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbud bitilawatihi, orang yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis menerangkan bahwasanya ketika orang membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan yang ia akan dapatkan. Satu hurufnya, kalau kan kita misalkan membaca Bismillahi, ba, sin, mim, itu sudah 3 huruf, dikalikan 10 jadinya 30. Masya Allah. Pahala yang Allah berikan kepada seorang pembaca Al-Quran, Allah buka dengan segala keutamaan-keutamaannya. Al-muta'abbud bitilawatihi, orang yang membaca, baik anak kecil, baik anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dia sudah membaca Al-Quran, Allah akan turunkan pahala dari bacaan tersebut. Al-mu'jaz bitilawatihi, al-mu'jaz binafsihi, Al-Quran mempunyai i'jaz, keistimewaan yang ada di dalamnya. Dan Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah, dan dia menjawab kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa nuzulu ilaina bil mutawattir, dan Allah turunkan Al-Quran kepada kita secara berangsur-angsur. Kita kenal kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Hanya Al-Quran yang Allah turunkan secara berangsur-angsur, yang tidak ada di dalam kitab samawi lainnya. Itu adalah keistimewaan Al-Quran yang nantinya kita akan pelajari malam ini. Yang jelas bersama Al-Quran, insya Allah apapun masalah kita, bagaimanapun kondisi kita, selama kita dekat dengan Al-Quran, pertolongan Allah pasti akan selalu datang. Namun sebaliknya, seorang kalau ingin mengetahui dirinya itu dekat dengan Allah ataupun jauh, ngapunten, tanyakan diri kita, seberapa dekat diri kita dengan Al-Quran. Semakin diri kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita jauh dari Al-Quran, semakin jauh pula kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hari 24 jam yang kita punya, berapa ayat yang kita baca, berapa juz yang kita baca? Apakah kesibukan harian kita mengalahkan kita untuk senantiasa membuka Al-Quran kita? Apakah aktivitas kita bersama keluarga mengalahkan kita untuk membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, itu merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kami mengajak kepada para jamaah, mari kita hidup bersama Al-Quran. Ketika seorang sudah dekat dengan Al-Quran, dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan buka segala pintu solusi dari permasalahan tersebut. Dan Allah akan janjikan ketika orang sudah dekat dengan Al-Quran, dia meningkat takwanya, Allah akan janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kita nanti akan membahas janji-janji Allah dalam Al-Quran. Ada beberapa janji yang Allah janjikan di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa. Kita ambil malam ini contohnya janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Karena kalau kita
melihat Al-Quran, banyak sekali janji Allah yang tidak mungkin kita bahas malam ini. Hari ini kita ambil satu contoh, yaitu janjinya Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kalimat takwa, Pak Bu ya, kalimat takwa itu sangat penting sekali. Kenapa? Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di kehidupan Rasulullah, beliau ketika bermajlis di pagi hari selalu membuka majlis itu dengan kalimat-kalimat takwa. Jenengan hadir di sholat Jumat, mendengarkan khotib berkhutbah Jumat, di sana ada anjuran kalimat takwa. Itulah mengapa kalimat takwa yang kita kenal mempunyai makna yang sangat penting sekali. Tanpa orang sadar dia mengatakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sekedar ucapan yang ada di lisan. Ngapunten. Nah, oleh karenanya ketika Allah itu sudah berjanji kepada orang yang bertakwa, Allah pasti akan tepati janji itu. Kalau manusia, sifatnya manusia ketika dia berjanji dengan sesama manusia, ada kemungkinan dia itu mengingkari janjinya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan suatu hal kepada hambanya yang bertakwa, pasti Allah akan tepati janji itu. Janji yang pertama Allah abadikan di Quran surat yang ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang berusaha meningkatkan takwanya, yaj'al lahu al-makhraja, yaj'al lahu makhraja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam ayat ini Allah mengatakan yaj'al lahu makhraja, bukan yaj'al lahul makhraja? Ketika di dalam ilmu bahasa Arab nggih Pak, al-makhraja ketika dia ada alif lamnya berarti dia bermakna ma'rifah, dia diketahui, hanya satu yang Allah beri kemudahan. Tapi ketika Allah itu menyebutkan yaj'al lahu makhraja, itu maknanya nakiroh, kepada seluruh tatanan, kepada seluruh penjuru, baik anak kecil, baik yang muda, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang ketika meningkatkan takwanya, Allah akan kasih dia jalan keluar. Bapak ketika memimpin keluarganya, ketika ada masalah, ketika dia bertakwa, Allah akan kasih solusinya. Seorang ibu ketika dia membimbing putra-putrinya mengalami kesulitan, ketika dia meningkatkan takwanya, Allah akan permudah. Seorang mahasiswa ketika dia belajar di universitas, ketika dia meningkatkan ketakwaannya, Allah akan lancarkan dia sampai lulus. Ataupun ketika kita dalam pekerjaan kita, ekonomi kita, finansial kita, ketika kita ada halangan, sementara kita tingkatkan takwa kita, Allah akan permudah itu semua. Allah akan permudah itu semua. Syaratnya satu, kita tingkatkan takwa kita. Hari ini kita membaca Al-Quran 1 lembar, kita tingkatkan besok menjadi 2 lembar. Esoknya lagi kita tingkatkan menjadi 3 lembar. Esoknya lagi kita tingkatkan menjadi 4 lembar. Semakin hari berputar, semakin keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita sampai dalam tahap seperti ini? Sampun napa dereng, Pak? Bu, sampun napa dereng? Kalaulah kita belum mencapai tahap ini, kita niatkan dalam diri kita, ketika hari itu berganti, jam itu berganti, kita upgrade keimanan dan ketakwaan kita. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karenanya, kalaulah di sini mungkin masih ada seorang mahasiswa ataupun orang yang bekerja dalam kesehariannya, ketika dia meningkatkan ketakwaannya, Allah akan bantu dia, Allah akan
mudahkan dia dalam pekerjaannya. Kita ambil satu contoh Pak, satu contoh nyata, kisah nyata dari orang yang meningkatkan ketakwaannya, Allah turunkan langsung pertolongan kepadanya. Jenengan kenal yang namanya Imam Bukhari? Kenal bukan Pak? Imam Bukhari? Ada yang kenal? Bukan? Imam Bukhari? Kenal nama bukan? Bukan nggih. Ya, Masya Allah. Kalau jenengan bukan berarti jenengan bukan kenal. Soalnya saya pernah ngisi di Solo, pernah ngisi di Kemolong. Ada yang kenal Firaun? Kenal katanya. Kenalnya di mana nih Pak? Kenal Firaun? Kenal. Kenal Nabi Musa? Kenal. Kalau kita tahu, insya Allah kita tahu. Tapi kalau kita kenal ya kita nggak hidup di zaman beliau. Imam Bukhari. Kalau kita kenal sekarang Imam Bukhari itu penulis buku Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari, yang mana kitab ini kitab yang paling afsah setelah Al-Qur'anul Karim. Cerita singkatnya Imam Bukhari ini ya, mempunyai ayah dan ibu yang sangat soleh dan solehah. Sholat tahajudnya tidak pernah bolong, qiraatul Qur'annya tidak pernah dilupakan, amalan-amalan soleh yang lainnya tidak pernah hangus. Sampai sang Bukhari ini lahir, kemudian di umur 2 tahun ditinggal oleh bapaknya. Bapak sang Imam Bukhari ini meninggal Pak. Imam Bukhari ini baru umur 2 tahun ditinggal oleh ayahnya, ditinggallah dia bersama ibunya. Nah, ketika di umur 2 tahun ini, seorang ibu yang solehah dari Bukhari kecil ini, dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membimbing putranya dari usia 2 tahun diangkat lagi. Kemudian dia senantiasa mengajarkan kepada anaknya ini, Bukhari ini, suatu kalimat-kalimat thayyibah, kemudian diejakan, kemudian dituntun sampai Imam Bukhari ini umurnya 4 tahun. Qadarullah, di umur 4 tahun Bukhari kecil ini buta, dalam keadaan buta. Imam Bukhari kecil ini dalam keadaan buta. Ketika buta itu Allah turunkan keutamaan-keutamaannya. Ketika Bukhari ini buta, Allah lihatkan kuasanya. Dia buta matanya tapi hidup hatinya. Sang Imam Bukhari diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala, sekali baca hafal, Pak. Jadi ketika Imam Bukhari ini membuka Al-Qur'an, sekali lihat dengan hatinya, sekali baca dia meraba, dia hafal. Ini adalah kelebihan Imam Bukhari ini yang tidak dikaruniakan oleh siapapun. Jadi dia sekali lihat itu hafal. Dengan hatinya, ketika Allah itu menancapkan penglihatan dalam hatinya, dia hafal. Sekali mendengarkan dia hafal. Nah, kemudian di usia 4 tahun yang buta itu, Bukhari ini dibawa ke salah satu kutab di Arab. Dia disandingkan dengan para penghafal Al-Quran. Banyak sekali di sana para penghafal Al-Quran. Bukhari ini hanya satu-satunya anak kecil yang usia 4 tahun dia dibawa ke situ. Nah, ketika sampai di kutab itu, sang kiai, sang ustadz, syekhnya yang ada di situ membacakan satu surat Qaf wal Qur'anil Majid, dibacakan dari ayat pertama sampai terakhir. Ketika selesai membaca surat Qaf, syekhnya ini iseng-iseng nanya, Man yahfad hadhihi surah? Siapa yang hafal surat ini? Setelah mendengarkan apa yang saya bacakan, Bukhari kecil, anak usia 4 tahun, dia buta, dia mengangkat tangannya. Hafidtu ala dhuhri qalbi. Jawab sang Bukhari yang anak kecil 4 tahun yang buta tadi. Saya ya Syekh, saya hafal apa yang telah Anda bacakan. Diulang, hafal Pak, tanpa salah sedikit pun. Sama persis apa yang dibacakan oleh syekhnya tersebut. Ngapunten, kategori hafalan, kalau ada sebuah penelitian mengatakan hafalan itu ada 2 macam. Hafal di luar kepala dan hafal di dalam kepala.
Kalau di luar kepala Pak, ngapunten, hilang namanya. Di luar kepala ya hilang itu namanya. Saya hafal di luar kepala, hilang hafalannya. Nggih to, saya hafal sampun ngelotok niku berarti hilang. Di luar kepala berarti dia hafalannya hilang. Namun apa jawab Sang Bukhari? Hafidtu ala dhahri qalbi. Aku hafal di dalam kepala, kemudian dia mengamalkannya dalam hati apa dari ayat-ayat itu sehingga dia hafal setelah dia mendengarkan. Ngapunten, kategori ketika seorang menghafal itu ada beberapa macam. Yang pertama, orang yang cepat hafal. Orang yang cepat hafal dia cepat lupa. Nah, coba nanti jenengan masuk yang mana Pak Bu? Orang yang cepat hafal dia cepat lupa. Dia menghafalkan juz 1 Alif Lam Mim, ketika dia menghafalkan juz 2 saya qulu sufaha, dah lupa. Dia menghafalkan di masjid ya. Kemudian diulang-ulang, Isya nanti udah lupa. Nah, ini cepat hafal, cepat lupa. Masuk hutan Pak niki jenengan? Masya Allah ya. Yang kedua, orang yang cepat hafal tapi dia lambat lupa. Hafalannya cepat tapi dia lambat lupanya. Mungkin 1 bulan, mungkin 1 minggu, 2 minggu, dia lambat, lupanya itu lambat. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang lambat hafal tapi dia lambat lupa. Yang lain sudah 2 juz, dia baru 1 juz, tapi dia lupanya itu lama, bahkan lambat sekali daripada yang setelahnya. Itu golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat, orang yang susah hafal tapi cepat lupa. Masya Allah. Niki pripun niki? Wis ngapalke niku ngapunten. Suwi ngeten nggih. Diulang-ulang di masjid, diulang maghrib, kemudian dilanjutkan sholat isya, keluar isya hilang hafalannya Pak. Insya Allah ya. Lama hafalnya tapi dia cepat lupanya, Masya Allah ya. Masya Allah. Nah oleh karenanya golongan yang kelima, ada ini golongan yang paling istimewa. Dia cepat hafal tapi nggak lupa-lupa. Hanya ada 1 golongan ini di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah, ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita balikkan kepada orang yang bertakwa. Wa yu'allimukumullah. Allah yang langsung mengajarkan kepada orang tersebut. Allah yang langsung mengajarkan kepada orang tersebut. Ini istimewanya janji Allah dalam Al-Quran disandingkan dengan orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten Pak, sekarang, zaman sekarang itu nggih, banyak sekali orang yang mengejar ilmu fisika, banyak sekali orang yang mengejar ilmu astronomi, banyak sekali orang yang mengejar ilmu biologi. Banyak sekali dia orang mengejar ilmu duniawi. Zaman sekarang ngapunten, kalau itu semua tidak menjadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuahkan, meningkatkan takwa kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sia-sia. Kalau di sini misalkan ada yang juara 1 fisika, ngapunten, di luaran sana ada yang juara 1 olimpiade, kalah tingkatnya. Nah oleh karenanya yang sangat jarang sekali adalah kita mampu mengamalkan, mengambil ilmu dunia, kemudian dengan ilmu dunia itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal Pak. Jadi orang-orang terdahulu ketika dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi dari ayat yang ia baca. Contohnya, saya kasih contoh ya Pak Bu ya. Saya kasih contoh ayat yang ada dalam Al-Quran. Contohnya gini. Jenengan tahu atom Pak? Atom, ngertos? Atom. Ngertos nggih? Atom. Kalau kita kenal atom itu yang menemukan itu orang-orang barat. Bahkan enggak hanya atom,
mungkin lampu, mungkin dan lain sebagainya. Kita kenal, kita pelajarkan kepada putra-putri kita, ngapunten niki mungkin orang-orang barat yang kita kenalkan kepada mereka. Namun apa? Ternyata tidak. Ternyata orang yang pertama kali menemukan atom ataupun nanti bisa di pembahasan selanjutnya yaitu besi ini ya, satu kategori atom dan besi ini, itu adalah ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim yang dia itu menemukan atom ketika dia sedang membaca Al-Qur'an. Ya, namanya Jabir Al-Hayyan. Dia ilmuwan muslim yang menemukan atom ini ketika dia sedang membaca Al-Qur'an. Ketika dia membuka Al-Qur'an, ketemu satu surat di Al-Qur'an namanya surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid di Al-Qur'an nomornya 57, surat Al-Hadid. Karena atom nanti dengan besi itu ada kesinambungannya. Ketika dia membuka surat Al-Hadid, dia mempelajarinya di ayat 26 dan 27, wa anzalnal hadid sampai awal itu dia mempelajari, dia terinspirasi dari ayat ini. Ada satu surat di Al-Qur'an yang artinya besi. Dicari-cari Pak, dari ayat 1 sampai ayat terakhir dia ketemu sebenarnya apa sih maksudnya ini. Dia ambil besi, kemudian dibawa pulang, diteliti satu persatu, dikeluarkan bagian-bagiannya gitu ya. Ternyata setelah besi itu dikeluarkan bagiannya, ada unsur atomnya di situ. Kalau di sini ada yang belajar fisika dan biologi mungkin tahu rumusnya itu F sama dengan E gitu ya. Ada namanya ferrum. Di besi itu sebagai penyangganya ada namanya isotop. Nanti ketika dia terinspirasi seperti ini ya, ketika digabungkan antara besi dan atom di kesatuannya, dia terinspirasi menemukan besi ini dari ayat Al-Qur'an itu. Bahkan kalau di sini ada yang belajar fisika, mungkin isotopnya, penyangganya besi. Kalau meja itu harus ada penyangganya baru kuat ya. Kalau besi itu harus ada isotopnya. Isotop itu ada berapa nomor? Ada nomor 56, 57, 58 dan 59. Kemudian di atomnya, di besinya ada dua nomor, 26 dan 27. Sehingga apa? Ketika dia termotivasi, isotop pasangan antara besi dan atom yang paling kuat isotopnya 57, kemudian unsur besi ataupun atomnya nomor 26. Surat ke-57 ayat 26. Ini merupakan keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan takwanya. Jadi dia orang terdahulu itu kalau belajar Al-Qur'an dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, mendapatkan pencerahan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau jenengan enggak percaya, saya kisahkan lagi yang kedua, Pak. Biar nyata. Ternyata dari Al-Qur'an itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada mukjizat, ada suatu ilmu yang kita tidak dapatkan dimanapun kita berada. Contoh yang kedua, jenengan kenal ilmuwan muslim yang namanya Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu ilmuwan muslim yang dia itu belajar dari ayat Al-Qur'an sehingga dia menemukan penemuan-penemuan yang sangat fantastis. Ketika itu Ibnu Firnas ini membuka Quran surat Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Ajaibnya Pak, ngapunten, ajaibnya di ayat nomor 19 ini dia menemukan, dia berpikir, awalam yarau ila tayri, apakah kalian tidak melihat burung-burung yang berterbangan? Fauqahum safati wa yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Dia berpikir burung bisa terbang, dia mengepak katupkan sayapnya, tidak mungkin hanya karena sayapnya, tidak mungkin hanya karena dia terbangnya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Di sana ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat nomor 19 ini Ibnu Firnas ini kemudian dia membuat sayap buatan, dimasukkan tangan kanannya, dimasukkan tangan kirinya, dia naik ke bukit, dia buka tutup tangannya, kemudian dia jatuh, dia coba lagi, dikepak katupkan lagi sayapnya karena termotivasi dari ayat ini, kemudian dia jatuh lagi,
esoknya lagi dia berusaha, bisa terbang sedikit, berusaha lagi, bisa terbang 10 meter, 20 meter, jatuh dan dia meninggal. Bukan karena meninggalnya dia kemudian selesai penemuannya. Yang nanti dari hasil penemuan ini akan ditemukan oleh seorang rai bersaudara, kemudian akan ditemukan lagi oleh salah satu ilmuwan yang nanti menemukan dan membuat keseimbangan sayap pesawat. Kalau kita kenal pesawat zaman dulu mungkin ketika terbang banyak yang meledak, banyak yang jatuh dan lain sebagainya. Ketika ada salah satu orang yang menemukan pesawat ini, dia mempelajarinya, dia belajar dari Ibnu Firnas, belajar dari rai bersaudara, sampai dia menemukan kekuatan dan keseimbangan di antara pesawat ini. Siapa Pak? Bukan orang Arab. Siapa? Bukan orang luar negeri. Dia orang Indonesia, rumahnya Pari. Siapa itu? Insinyur Dr. B.J. Habibie, orang Indonesia. Kita lihat siapa itu B.J. Habibie. Kita lihat orang tuanya. Orang tua presiden ketiga B.J. Habibie. Dia mempunyai ayah dan ibu yang sangat soleh dan solehah. Sholat tahajudnya nggak pernah ketinggalan, amalan-amalan solehnya selalu rutin. Kemudian sedekahnya, infaknya dia nggak pernah lupa. Hingga melahirkan namanya B.J. Habibie ini, dia dididik dengan sangat indah, dengan penuh kasih sayang, dengan ilmu-ilmu Islam, sehingga dia tumbuh besar dan menemukan penemuan keseimbangan sayap pesawat ini sampai dia bisa membuat pesawat terbang. Masya Allah. Orang-orang terdahulu ataupun orang-orang yang sekarang ketika dia membuka Al-Quran, menemukan motivasi, insya Allah Al-Quran itu yang akan membimbing dia di kehidupannya. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami mengajak kepada jenengan semuanya, marilah ketika kita mempunyai Al-Quran, ketika kita mempunyai kitab-kitab yang bisa menjadikan diri kita yakin dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mendekatkan dengan amalan-amalan soleh kita. Kalaulah tadi orang yang bertakwa Allah angkat derajatnya, Allah timbulkan pertolongan yang secara nyata dari kisah-kisah yang sudah kami sebutkan tadi. Kenapa? Ketika kita seorang muslim, kita bertujuan mempunyai takwa di mata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak angkat ketakwaan kita. Pertanyaannya, sampai saat ini ya, kita sudah berusia, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 50 tahun, ada yang mungkin 70 tahun, ngapunten. Sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Qur'an? Sudah berapa kali kita membaca Al-Qur'an? Saya itu Pak Bu ya, di suatu tempat yang enggak saya sebutkan ya, saya pernah berjalan di suatu tempat. Ketika itu saya melihat seorang nenek-nenek sedang membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, saya mendekat kepada nenek-nenek itu. Dan saya takjub, kemungkinan nenek-nenek ini usianya sekitar 70 sampai 75. Nah, ketika dia membaca Al-Quran, di sampingnya itu ada botol aqua yang 1 literan itu. Isinya itu jagung ya, biji jagung itu Pak, isinya jagung itu ya. Dan di botol itu sudah penuh dengan biji jagung tersebut. Nah, ketika saya tanya, ternyata apa Pak Bu? Jawabannya yang membuat kami terkejut. Ternyata biji jagung yang ada di dalam botol minuman itu beliau masukkan ketika beliau sudah menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Ketika beliau sudah menghatamkan Al-Quran, dimasukkan 1 biji jagung itu. Ketika khatam lagi, dimasukkan lagi sampai penuh. Kami melihatnya itu sudah penuh Pak, sampai penuh. Kalaulah dia di usia 70 tahun, 75 tahun, dia masih sehat walafiat, penglihatannya, pendengarannya, tentulah ada keajaiban yang Allah berikan kepada si nenek tersebut.
Apa itu? Karena dia mendekatkan dirinya kepada Al-Quranul Karim. Orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim, Allah akan jamin kehidupannya, Allah akan jamin rezekinya, Allah akan jamin pekerjaannya, Allah akan jamin segala-galanya. Syaratnya satu, kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Kalaulah sampai saat ini kita merasa ada kesulitan dalam kehidupan kita, ada halangan dalam keluarga kita, ada hal-hal yang tidak kita senangi menggapai kita, jangan-jangan bacaan Al-Quran kita kurang, amalan-amalan soleh kita kurang, dan kedekatan kita kepada Allah kurang dan kurang. Nah, dari kisah-kisah yang kami sebutkan tadi, marilah kita senantiasa mengambil sisi positif apa yang bisa kita laksanakan, apa yang bisa kita lakukan. Dengan Al-Quran kita bisa menuju pendekatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sanggup sebenarnya, tapi karena ujian-ujian dunia yang membuat kita mungkin menyibukkan, sehingga kita lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bisa jadi Pak, jenengan yang setiap paginya mengantar putra-putri jenengan ke sekolah, mengantar putra-putrinya ke pondok, mempelajarkan pelajaran Islami kepada putra-putrinya. Bisa jadi jenengan yang berusaha putra-putri jenengan yang menjadi ahli Al-Quran, yang menjadi ahli hadis, yang menjadi seorang alim ataupun abid, berkat kesolehan di antara kedua orang tuanya. Kita mau putra-putri kita soleh dan solehah, bahkan disebut dalam doanya, ya Allah, jadikanlah putra dan putri kami anak yang soleh dan solehah. Sementara orang tuanya tidak mau memperbaiki dirinya menuju hal yang soleh dan solehah, akan mustahil. Apakah kita hanya cukup mendoakan putra putri kita tanpa kita merubah diri kita? Nah, oleh karena itu mulailah ibda binafsik. Min aina nabda binafsik. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari diri kita sendiri. Nabda minal bidayah. Kita perbaiki diri kita. Kita menginginkan putra-putri kita solehah, kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita perbaiki dulu amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan dari sholat kita, dari bacaan Al-Quran kita masih kurang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan sampai hari ini ada doa-doa di antara kita yang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena adab-adab kita dalam berdoa kita lupakan. Ngapunten niki Pak, biasane pun orang Jawa niku nek dia itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sesuatu, dia mintanya itu ngapunten, mintanya serius banget Pak, serius banget. Kalau mungkin orang dahulu itu menggunakan bahasa Duh Gusti Allah paring ngono kula ngeten niku. Biasanya seperti itu. Biasanya ketika seorang minta kepada Allah, ingin diberikan sesuatu, dia lupakan adab-adab dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingin segera dikabulkan doa tersebut. Padahal ketika kita selaraskan adab dalam berdoa, kita amalkan adab-adab kita dalam berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Contohnya, jenengan ketika mau meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking tergesanya, saking tidak sabarnya, ya Allah berilah aku uang 1 miliar, mungkin seperti itu. Ya Allah berilah aku rezeki yang banyak, tanpa kita melihat siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia mempunyai sifat-sifat yang harus kita puji. Puasa Ramadan Pak Bu, kita sering mendengarkan Asmaul Husna. Nggih napa mboten? Sering. Biasanya orang itu kalau menunggu buka di sebagian masjid itu ada yang didengarkan Asmaul Husna, Al-Malikul Qudusus Salam dan lain sebagainya. Nah, apakah 99 nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran hanya sebagai hiasan semata tanpa artinya? Apakah dia hanya diletakkan di belakang Al-Quran tanpa kita ketahui keutamaan-keutamaannya? Ketika doa kita ingin dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pengen rezeki, sebut sifat Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Razzaq, kita sebut Pak. Semakin kita menyebut sifat-sifat Allah, Allah akan menyukainya.
Seperti halnya ketika kita memuji saudara kita, semakin kita puji ngapunten, biasanya semakin orang itu suka dengan pujian kita. Ini hanya sesama manusia. Ketika Allah kita puji dengan Asmaul Husna, Ya Razzaq, wahai Zat yang mempunyai rizki, yang di atas segalanya, yang mampu memberikan rizki. Ternyata apa? Allah turunkan karena dia disebut disebut Asmaul Husnanya. Seperti tadi ceritanya Bukhari tadi. Ketika orang tuanya meningkatkan ketakwaannya, kemudian Allah itu membuka penglihatannya. Ketika dia sampai rumah, pesan dari syekhnya tadi kepada sang Bukhari, ta'allamul hadis, wahai Bukhari kecil, sekarang kamu terlalu mudah untuk belajar Al-Quran menghafalkannya. Sekarang kamu belajar hadis. Dia pulang kepada ibunya, dia sontak membaca ibunya, ya. Kemudian dia bilang kepada ibunya, Umi, aku mau belajar hadis. Uminya bilang, di cerita Bukhari tadi, uminya bilang, iktafi bil Quran, wahai anakku, cukupkan dengan Al-Quran. Uridul hadis Umi, aku mau belajar hadis Umi. Sampai dia meminta-minta kepada uminya. Bukhari ini kemudian pergi ke belakang, kemudian dia membuka Al-Quran. Sang ibu ini pergi ke mihrab, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doanya Pak Bu nggih. Doa seorang ibu yang solehah kepada Bukhari kecil yang diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Yal basir, wahai Zat yang mempunyai penglihatan yang tajam. Yalladzi ala kulli syai'in qadir, wahai Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. A'id basiratakli, bukalah mata dari anakku ini sehingga dia bisa melihat. Ketika dia mengulang-ulang seperti ini, mengulang-ulang doanya sampai ibunya ini tertidur, dan ketika tertidur dia bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bilang kepada ibunya, anakmu akan melihat. Dalam mimpi Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya seperti itu. Ternyata ketika ibunya ini bermimpi, sang Bukhari kecil ini sedang mengulang-ulang surat Qafnya sampai di ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumul hanin. Ibunya berdoa, sang Bukhari mengulang di ayat tersebut. Sebenarnya ayat ini tafsirannya adalah akhirat, tapi ketika kita baca artinya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumul hanin. Dahulu kala ketika engkau ingin melihat, engkau tertutup dengan salah satu sater. Kemudian ketika dibuka pembatas ini, engkau diizinkan Allah Subhanahu wa taala melihat, sehingga fabasaruka yaumul hanin, dan sekarang kamu akan melihat. Ketika itu Bukhari memejamkan matanya, kemudian dia membuka matanya, Masya Allah, keajaiban Allah turun, dia bisa melihat. Sontak dia pergi kepada ibunya, dia bilang kepada uminya, Ummi, waqad ra'aitu ummi, aku bisa melihat. Uminya ngeyel, la bal ra'aita biqalbi, jangan-jangan kamu melihat dengan hatimu. La ra'aitu bi'aini, aku melihat dengan kepalaku. Di sini ada ibu, di sini ada barang dan lain sebagainya. Allah langsung turunkan pertolongan manakala seorang ibu tingkatkan ketakwaannya, anaknya tingkatkan ketakwaannya. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sangat nyata bagi mereka yang bisa meningkatkan ketakwaannya di dunia untuk bekal mereka di yaumil qiyamah nanti. Biyufur Rahman, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi sedikit pesan dari kami yang bisa kami sampaikan. Kami hanya berpesan sebelum kami tutup, marilah kita sudah mengetahui bersama bahwasanya semenjak peninggalan Rasulullah, jarak antara Rasulullah wafat dengan Qiyamatul Kubro hanya berjarak seperti jari telunjuk dan jari tengah, Pak Bu. Jadi jarak kiamat itu dengan meninggalnya Rasulullah itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah ini jaraknya antara Rasulullah itu wafat
dengan hari kiamat. Padahal Rasulullah wafat sudah berabad-abad yang lalu. Nah, kita sampai mananya wallahu alam. Yang jelas kita adalah umat yang ada di akhir zaman yang memerlukan banyak bekal untuk perjalanan kita di yaumil kiamah. Kalaulah kita dengan amalan-amalan kita sangat lemah, kita fokuskan dalam satu amalan, semoga dengan amalan itu bisa menjunjung tinggi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang sekarang kita punya selalu dibaca, selalu diamalkan, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Semakin banyak kita baca, semakin banyak tabungan yang akan kita panen nanti di akhirat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang yang membaca Al-Qur'an, satu huruf, dua huruf, satu juz, tiga juz, satu surat, dua surat, di yaumil qiyamah Al-Qur'an akan datang kepada para pembacanya untuk membela dia dan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, sama-sama mempelajari Al-Qur'an yang sudah kita baca. Jangan jadikan Al-Qur'an itu sebagai pajangan saja, kita amalkan, saling tanasuh, saling tafahum, saling tafakkur bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang di setiap harinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Banyak salahnya dari kami pribadi dan dari syaitan la'natullah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.